Ini ada pertanyaan dari Ananda Mojo ya, luar biasa Mojonya. Najis atau tidak jemuran yang terkena asap kotoran sapi? Jadi asapnya apa tadi? Kotoran sapi. Asap kotoran sapi. Saya akan jelaskan. Dalam kitab Bughyatul Murtasyidin dibagi dua. Asap itu dibagi dua. Pertama, ad-dukhon. Ad-dukhon. Ini artinya asap. Yang kedua ada istilah al-bukhor. Al-bukhor. Apa? Ad-dukhon, al-bukhor. Ini artinya sama-sama asap. Kalau disambung ad-dukhanun najasah. Satunya juga ad-dukhanun najasah. Apa yang pertama itu tadi? Ad-dukhanun najasah, yaitu asap, bukan asap najis. Apa namanya? Asap dari kotoran sapi yang sengaja dibakar. Keluar asap tidak? Keluar. Jadi apa tadi? Asap yang keluar dari kotoran sapi yang dibakar. Itu adalah najis. Kalau kena kejemuran kita, asapnya itu najis. Contoh di sini. Antum bakar sampah, di situ ada tumpukan kotoran sapi atau kotoran hewan yang lainnya. Asapnya itu kena ke jemuran bajunya antum, itu najis. Terus yang kedua al-bukhar, itu juga asap yang keluar dari kotoran hewan atau antum juga. Setiap antum keluar sesuatu dari tuburnya, itu kalau pagi-pagi biasanya keluar asap. Tapi apa bedanya ad-dukhan sama al-bukhar ini? Kalau ad-dukhan ini biwa sitotin nar. Apa? Biwa sitotin nar. Dia dibakar dengan api. Jadi tumpukan kotoran sapi itu dibakar dengan api dan mengeluarkan asap. Itu yang yang membuat najis. Asapnya membuat najis. Yang kedua al-bukhar ini, kalau yang kedua ini al-bukhar la biwa siltotin nari. Berarti asap yang tidak disebabkan oleh bakaran api. Paham? Jadi sesuatu asap, walau asap kotoran hewan apapun yang keluar, dari tuburnya masing-masing, kalau itu tidak disebabkan dibakar oleh api, itu tidak menyebabkan najis. Contoh umpamanya kalian kentut itu asapnya najis tidak? Najis tapi dimakfu. Apa? Dimakfu. Contoh apa lagi yang najis yang dimakfu? Lalat. Lalat itu biasanya itu berhinggap kemana-mana, kakinya tuh hinggap di mana-mana. Kita nggak tahu dia tadi hinggap di mana, tiba-tiba hinggap di baju kita. Benar tidak? Seandainya lalat itu hukumnya itu sampai najis, membatalkan kesucian, maka baju kita ini semuanya pasti terkena najis. Tapi ini najis yang dimakfu, dibolehkan. Kalau seandainya itu lalat
lalat tadi itu hinggap di minuman, contoh minuman kopi. Lalat itu hinggap, separuhnya itu, separuh sayapnya nyemplung ke minuman kita. Itu katanya Rasulullah, kalau separuh sayapnya nyemplungkan sekaligus, semuanya dinyemplungkan. Kenapa dinyemplungkan sekaligus? Karena sayap satu itu mengandung penyakit dan satunya mengandung obat. Kalau satunya dinyemplungkan, semuanya harus dinyemplungkan supaya tidak timbul penyakit atau hanya sekedar obat. Supaya apa namanya? Sekaligus nyemplung. Kalau umpamanya ragu, nggak usah diminum, itu lebih aman. Terus apa lagi? Kalau kita makan salad, pernah makan salad? Pernah. Enak tidak? Enak. Nah, kalau itu makan salad itu kebanyakan, ya, sampai antum makan 2 kilo 3 kilo dimakan sendiri, itu biasanya mengakibatkan sekelen itu kata orang Jepang, ya, tapi kata orang Indonesia itu sambelit. Tahu sambelit? Jadi mohon maaf ya, apa namanya, perutnya itu keras, namanya sambelit. Tapi Allah menaruh suatu penyakit dalam satu tempat dan memberikan obat dalam satu tempat. Apa obatnya itu? Obatnya itu kulit, itu kan ada dua itu kulitnya salad itu. Yang pertama kulit di luar, kedua kulit yang tipis. Katanya ilmu kedokteran itu kalau supaya perut kita tidak sembelit karena makan salad terlalu banyak, itu harus makan juga sama yang kulit tipis itu supaya tidak mengakibatkan sambelit. Makan juga ya. Nanti coba beli 2 kilo makan sendiri, satunya sekilonya dibuka juga, satunya tanpa dibuka, kulit yang tipis itu. Nanti beda rasanya dan rasakan bedanya. Yang ada lagi apa namanya? Kacang tanah. Kacang tanah itu kalau kita makan terlalu banyak mengakibatkan apa? Asam urat. Apalagi yang tua-tua. Ini kan muda-muda ini. Biasanya kuat makan kacang. Supaya terhindar dari asam urat, ya, atau asam urat. Iya. Itu katanya para ulama dulu itu, kulit kacangnya itu jangan dibuang. Diapain? Direbus, minum airnya, dan airnya itu, rebusan itu katanya menurunkan apa? Kolesterol. Kalau kacangnya ini menaikkan kolesterol, air kacangnya itu, kulit kacangnya itu menurunkan kolesterol. Allah. Itulah kekuasaan Allah. Satunya itu menaikkan kolesterol, satunya menurunkan. Allah menurunkan penyakit dalam satu tempat dan memberikan obat dalam satu tempat. Ini kan ini kan tempatnya durian ini. Ini kan pecinta durian semua ini. Ini kan lagi musimnya sekarang ini. Kalau kita makan banyak durian, biasanya itu obat apa? Kepala kita kan biasanya pusing. Tahu pusing kayak naik mobil kalau jalannya apa banyak pengkolan, itu biasanya mengakibatkan sama juga kalau terlalu banyak makan apa namanya? Durian itu mengakibatkan pusing. Nah, kata ilmu kedokteran itu supaya tidak pusing, kulit dari pohon buah durian itu jangan dibuang, siram air, minum. Itu obatnya supaya tidak pusing kepala kita. Luar biasa kekuasaan Allah ini. Pernah nggak mendengar kalimat likullidain dawa'un? Setiap penyakit itu ada obatnya. Paham? Nah, pernah mendengar obat habbatus sauda? Habbatus sauda ini adalah obat segala penyakit. Penyakit apa yang tidak ada obatnya? Penyakit mati. Penyakit mati. Kalau penyakit mati dirasakan oleh setiap insan, bisa diobati tidak? Tidak bisa diobati. Oke. Berarti apa obatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akhiri pelajaran kita dengan pengucapan
kafaratul majlis. Subhanallah.